sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Mushola Al-Ikhlas dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat sehat walafiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan demi kesempatan untuk dalam suasana ketaatan, dan mudah-mudahan terus menerus diberi oleh Allah ta'ala umur yang panjang serta berkah. Dan tentunya nanti kita berharap mudah-mudahan berjumpa kepada Allah dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dalam kondisi tauhid, dalam kondisi husnul khatimah. Untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk semua kalangan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, dan perlu kita hayati beberapa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya untuk membuat kita semuanya termotivasi melakukan amal soleh, terkhusus menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim ini merupakan suatu amalan yang fadilahnya sangat besar, sehingga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian hadis. Beliau bersabda yang artinya satu majelis ilmu yang saat ini kita hadiri, alhamdulillah, maka kita semuanya nanti pulang akan mendapatkan pahala lebih utama, mendapatkan ganjaran lebih banyak, mendapatkan pahala lebih gede daripada orang sholat 1000 rakaat. Afdal min salati alfi rakaatin. Bayangin, kira-kira jenengan kalih kula salat 1000 rakaat itu ngambil berapa jam? Monggo dijawab, pinten jam? Kalau 20 rakaat ketika Ramadan saja kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Ini 1000 rakaat. Kalau seandainya ada orang dikasih oleh Allah ta'ala semangat untuk sholat, seneng untuk sholat, bukan hanya 2 rakaat 200 pinten 1000 rakaat. Mungkin kalau mau dibayangin, mungkin selepas subuh sampai masuk maghrib itu full sholat. Maaf, pahala dia banyak sekali. Pahala Quran yang dibaca beda dengan Quran selain sholat. Pahala zikir di dalam sholat ini beda dengan zikir di luar. Pahala doa, semua rangkaian ucapan yang dilakukan oleh seseorang itu beda antara di luar sholat dengan di dalam sholat. Qurannya paling afdolnya Quran, zikirnya paling afdolnya zikir, doanya paling afdolnya doa, bahkan amalan-amalan sunnah yang paling afdol itu sholat. Maaf, masih kalah, masih belum bisa ngimbangi satu majelis yang kita hadiri. Ini satu majelis saja. Dan ini memang arti dalam hadis yang barusan kita sampaikan, lafalnya majlisi ilmin. Huduru majlisi ilmin, hadir satu tok majelis ilmu. Majelis ilmu satu. Berarti kalau 2 majelis 2000 sholat. Artinya kalau seandainya seorang, saya untuk di bidang sholat agak sedikit capek,
apalagi kondisi umur, apalagi kondisi kesibukan. Tenang, ambillah sholat secukup Anda, tapi manfaatkan hadir majelis ilmu. Jadi kalau satu majelis ilmu saja itu pahala yang Allah Ta'ala siapkan seperti melebihi daripada 1000 orang sholat, 1000 rakaat orang sholat. Bagaimana dengan 2 majelis, bagaimana dengan 3 majelis? Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk menghadiri majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya dengan orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai asbab adanya majelis ta'lim. Jadi hadis ini jangan kita fahami bagi yang hadir, tapi hadis ini meliputi setiap tenaga, setiap harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada orang tersebut yang dijadikan sebagai asbab adanya majelis taklim. Saya ngomong ini jenengan dengar semuanya karena ada mic. Ada napa? Mic. Sing infak mic wonge ono. Entuk bagian. Jenengan di depan jenengan niku napa? Napa niku? Nasi bungkus. Loh. Sing damel nasi bungkus nggih entuk bagian. Mushola kita Al-Ikhlas mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ademe kaya hotel. Nggih. Dingin, nyaman. Sing infak AC juga dapat bagian. Nggih. Jadi kenyamanan seseorang ketika menghadiri majelis taklim, senangnya seseorang ketika menghadiri majelis taklim, itu juga tidak kalah pentingnya orang tersebut juga mendapatkan apa yang didapatkan di dalam majelis taklim. Dalam hadis lain disebutkan ad-dallu 'alal khair kafaili. Orang yang bisa menunjukkan orang lain kepada ketaatan, orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki hadis Kanjeng Nabi umum. Siapapun yang dijadikan oleh Allah Ta'ala asbab, orang itu bisa dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebabnya suatu kebaikan, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, walaupun orangnya seandainya nggak bisa ikut hadir, walaupun seandainya seseorang punya keterbatasan waktu, tapi dia andil dengan hartanya, andil dengan pikirannya, itu semuanya tidak kalah insya Allah tetap mendapatkan apa yang didapatkan bagi orang-orang yang telah melakukan suatu kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita hayati diri kita. Apakah diri kita ini sudah menjadi orang-orang yang menjadi asbab suatu kebaikan atau tidak? Monggo dipikirkan. Umur kita ada yang 40, koyok sing ngomong niki wis 40 tahun ini, 40 tahun, mudah-mudahan panjang barokah. Ada yang di atas 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 90 teman-teman. Monggo dicek, sudahkah diri kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi asbab suatu kebaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tenaga, gini bongge. Allah memberikan kepada kita pikiran, akal yang sehat. Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta kekayaan. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kepandian-kepandian tertentu. Itu semuanya adalah amanah. Harus kita sadari bahwa ini adalah semuanya adalah sarana untuk mendapatkan suatu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangin lagi cerita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Perempuan namanya Ummu Mihjan.
perempuan namanya Ummu Mihjan, hidup di zaman Nabi. Ini kesibukannya nyaponi masjid. Kenapa kesibukannya? Jadi kesibukannya itu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di masjid. Zaman dahulu, enggak zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang nyari masjid kotor itu sudah langka. Kalau zaman dahulu masih banyak angin, nggih. Zaman dahulu mungkin masih banyak sesuatu kekurangan, apalagi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking cintanya dengan masjid, maka orang tersebut memanfaatkan tenaganya, tenaga tok lagi untuk ngurusin masjid. Dia mau bangun masjid ikut andil, nggak punya harta. Dia mau infak untuk masjid, dia nggak punya harta. Dia mau sodako untuk masjid, dia nggak punya harta. Dia cuma mengandalkan tenaga yang Allah Ta'ala berikan. Setiap orang masuk ke dalam masjid merasa nyaman. Kenapa? Masjidnya resik. Kenapa nggih? Jangan kali kalau nyaman dengan lampunya, nyaman dengan AC-nya, nyaman dengan bungkusannya. Mudah-mudahan diberi kelipatan ganda rezeki oleh Allah, yang infak, yang sedekah, amin ya rabbal. Nyaman, setiap orang masuk ke dalam masjid nyaman. Suatu ketika, beberapa hari kemudian, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam, masya Allah, masuk ke dalam kuburan. Masuk ke dalam kuburan, setelahnya Rasulullah ziarah, lalu ada kuburan baru. Wonten apa? Kuburan baru. Kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Makamnya siapa ini? Dijawab oleh sahabat, makamnya Ummu Mihjan, perempuan sing pergaweane nyaponi masjid, meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak memberikan informasi kepada saya sehingga saya bisa menghadiri jenazahnya Ummu Mihjan? Jawaban para sahabat, maaf ya Rasulullah, meninggal saat meninggal di waktu panas, dan kami tidak ingin mengganggu jenengan untuk hadir di jenazahnya Ummu Mihjan. Mungkin perasaan sahabat, alah Ummu Mihjan wong biasa, gitu loh Pak maksudnya. Wong biasa, nggak terkenal lah, nggak viral kalau nggak masuk YouTube. Nggak diliput oleh media, biasa pergane nyapu masjid selesai Rasulullah. Jadi nggak penting untuk kami menginformasikan Anda. Ya kalau dia mujahid jihad fisabilillah, kalau dia punya infak sekian harta, mungkin saya masih memberikan informasi Anda. Tapi ini Ummu Mihjan orang biasa, cuma pergaulannya nyapu di masjid, nggak ada apa-apanya ya Rasulullah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kuburannya. Kata Rasulullah, besok-besok siapapun di antara kalian yang meninggal dunia, informasi ke saya supaya saya bisa hadir, karena setiap jenazah yang saya sholati dosanya diampuni oleh Allah. Pertanyaan, bukan khusus Ummi Mihjan saja. Artinya, kalau seandainya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih umur panjang oleh Allah Ta'ala, senang dengan orang-orang yang perhatian dengan masjid dan musola. Allahumma sholli ala Muhammad. Remen Rasulullah melihat orang-orang yang selalu ikut andil bagaimana cara memakmurkan musola, cara memakmurkan masjid. Niki seneng. Bayangin Pak, jasane nopo Ummu Mihjan kok sampai disolati Kanjeng Nabi niku jasane nopo? Cuma nopo Pak? Nyapu masjid. Nopo sih tenaga untuk nyapu masjid? Tapi dihargai karena ini tempat kita musola atau masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sertifikat
bahwa orang-orang yang ikut andil untuk masjid dan musola, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kuburan, lalu Rasul ngobrol, ngobrol dengan Ummu Mihjan. Mukjizat. Nabi Isa saja itu bisa menghidupkan Nabi Nuh. Nabi Nuh yang sudah sekian wafat, mati, sudah lama mati. Masyarakat Nabi Isa mengatakan, hei Isa, kalau kamu ini benar-benar utusan Allah, kami minta apa? Tolong Nuh hidupkan. Kurang ajar. Tolong Nuh hidupkan. Nabi Isa ini rohullah, Nabi, apapun yang menjadi kehendak Nabi akan diijabahi oleh, apalagi untuk mengislamkan atau mentauhidkan daripada masyarakatnya, datang dihidupkan. Nabi Nuh hidup kembali. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, hei Ummi Mihjan, bagaimana keadaanmu di sana? Beliau menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, nikmat. Kata Rasulullah, apa yang dihidangkan oleh Allah? Kata beliau, pertama kali yang dihidangkan dari Allah untuk aku di alam barzah adalah hasil nyaponi masjid musola. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan hasil sholat jamaah, bukan hasil sholat duha, bukan hasil sholat tahajud, nopo hasil aku gemati kalih masjid kalih musol. Ulama mengatakan kelebihan semacam ini bukan kelebihan yang dikhususkan di zaman Nabi, karena setiap amal soleh yang dilakukan di zaman Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Begitu pula amal-amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, mari kita manfaatkan kekayaan kita, harta kita, demi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, jangan dimampu-mampukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini bagi orang yang merasa mampu, merasa kecukupan, merasa dirinya punya, merasa dirinya mampu. Surga cuma satu, Pak. Di akhirat itu surga cuma satu, tapi pintunya beda-beda. Akan tetapi bagi orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala kecukupan berupa harta, berupa rezeki, maka tolong, itu adalah amanah, di mana Allah Ta'ala memberikan Anda itu amanah, di antara lain untuk infak, untuk sedekah, untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dengan ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin kalian dapat surga sebelum harta yang Anda miliki Anda infakkan fi sabilillah. Anak yatim termasuk fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad berkat daripada perhatian dengan anak yatim. Amin ya rabbal. Fi sabilillah macam-macam jalannya, di antaranya yaitu jalan infak dan sedekah. Tapi kan bagi yang mampu, bagi yang memiliki kecukupan. Bagi orang yang tidak mampu, maaf, dia punya jalur bagaimana ibadah dengan sesuatu yang dia mampu. Tapi bagi yang mampu, maka maaf, kemampuan Anda itu Allah Ta'ala amanahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imane para sahabat niku Pak, mboten iman kaleng-kaleng, napa?
Imane mboten kaleng-kaleng. Setiap ayat turun langsung gemeter jiwanya, munda imane, siap untuk andil. Datang salah satu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan ini ayat dan dia punya kemampuan, langsung matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tanahku sing ning nggone tempat fulan untuk pangeran. Saya wakafkan tanah loh Pak, yang isinya 600 kebun kurma. Niki sahabat. Nah, Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala itu menerima dari kita apapun yang mampu untuk kita infakkan. Man bana baitan lillah walau kamafhasi hatah banallahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang siap ikut andil untuk pembangunan masjid atau pembangunan musola atau fasilitas masjid musola, walaupun kemampuannya, maaf, harta yang diinfakkan itu cukup digunakan untuk membangun susoi manuk pipit. Napa? Suso, napa bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Sarang. Ada burung emprit, nah, bahasa Tuban. Burung apa? Emprit, burung pipit. Iku susoi sak pinten iku, Pak? Sak kepel anjangnya Pak. Sak kepel. Ono tiang dia nggak mampu dengan banyak uangnya. Boto siji, no? Semen sak kilo seandainya. Itu yang dia mampui. Banallah, Allah Ta'ala siap membangunkan istana untuk dia, barokah daripada harta yang dititipkan di rumahnya Allah. Cuma maaf, pangeran itu pinter, Pak. Pangeran itu ngerti. Maaf, enggak setiap orang mampu. Kenapa nggih? Nek bukan dipilih kalian Allah. Nggih. Nggih. Jenengan nek badhe tumbas napa-napa damel rumah panjenengan, golek sing ngrasaan napa sing apik? Apik. Sing apik, Ustaz. Mobil ya langsung saka dealer. Kulkas langsung saka pabrik. Mboten ecek-ecekan. Pangeran nggih ngoten. Wonten tiyang sugih kathah tapi mboten setiap tiyang sugih dipilih oleh Allah. Lho nggih. Tiyang mampu kathah, cuma kemampuannya berupa harta kekayaan itu enggak semudah yang dibayangkan bisa untuk diinfakkan, karena itu melulu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat banyak sekali orang saat itu, subhanallah, ini ketika mendengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian semuanya tidak mungkin akan mendapatkan surga albir menurut sebagian ulama tafsir hatta tunfiqu, sehingga kalian siap untuk menginfakkan harta yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan sertifikatnya kali Rasul. Setelah itu datang sahabat ini di depan pekarangannya, di dalamnya ada anak-anak dan istrinya lagi asik memandang. Dibengok, ibu keluar. Anak-anak keluar. Kenapa Pak? Sudah bukan milik kita. Hebatnya Pak. Milik sinten Pak? Milik Allah. Spontan istrinya keluar, spontan anaknya keluar, karena ini harta sudah diwakafkan oleh Allah. Cuma setiap harta yang dipundut kalian Allah, yang diterima tangan kalian Allah Ta'ala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami mohon restu dari panjenengan semuanya, sebagaimana saya sering disampaikan itu sebagai penasihat musola, tapi nggak pernah aktif Ustaz. Di sini cuma ndongakno mawon nggih. Kami berharap mudah-mudahan insyaallah rencana kami untuk melebarkan mushola niki mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para takmir insyaallah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita harapkan para rawuh, para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan harta kita. Kita yakin harta tidak akan kita bawa. Setuju? Wallahil adzim gak kita bawa. Jenengan selama ini umur jenengan ngertos sinten sing paling sugih sak Indonesia. Wis sak Indonesia, wis sak Gresik mawon, sak Gresik. Sinten menurut panjenengan sing paling sugih? Mati nggawa napa? Ayo dijawab Ibu, nggawa napa? Nggawa kunci. Nggawa kunci alpat apa mboten? Sugih wong sak sugih. Mulai zaman dulu sampai sekarang mati mbeto 3 kafan. Nggih napa nggih? Kula nggih ngoten, jenengan nggih ngoten. Gak akan kita bawa. Nah, cuma ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya diinfakkan, disedekahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yajma'ul mayyita thalathatun, setiap jenazah yang kita lihat itu pasti ketika diantar ke kuburan yang ikut 3. Yang 1 enggak kelihatan, yang 2 kelihatan. Ketika dikubur dimasukkan ke liang lahat, sing loro balik, sing siji ngikut, sing balik nopo? Harta kalih keluarga. Yang ikut apa? Amal kebaikan. Dia ketika di dunia menguras tenaga, paginya golek duit, siangnya golek duit, malamnya golek duit. Masya Allah Pak. Ternyata mati, apa yang dibawa? 3 helai kafan. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus kita. Harta yang saat ini kita miliki, yuk segera kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin. Dan ingat, setiap harta kekayaan yang kita gunakan untuk kebaikan pasti akan diberi 3 janji oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, setiap harta nih sing jenengan keluarkan, harta tadi seakan-akan ngomongnya gini, tadi aku sedikit, sekarang menjadi banyak. Belum pernah ada ceritanya orang bangkrut karena sedekah, belum pernah. Tapi ini bangkrut karena totoan iyo. Belum pernah ada ceritanya saya bangkrut karena banyak sedekah, belum pernah ada. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Tenang, Anda punya Tuhan, Anda punya Allah yang karim, dermawan. Kalau sudah memberi maka tidak takut dengan kefikiran, karena Dia Allah menciptakan suatu kekayaan. Nih kalau dulu lagi kedermawaan Kanjeng Nabi. Ada seseorang masuk Islam, ya Rasulullah, kalau pengen masuk Islam tapi jenengan kayak opo? Ngomong dong Bang Dele. Saya pengen masuk Islam, tapi ketika nanti masuk Islam jenengan ngasih nopo kali kulo? Kata Rasul, Islam dulu. Islam dikasih domba sak lembah. Napa Pak? Ngantos lembah. Nah, antara 2 gunung, nggih, bahasane lembah. Iku bek domba, kon nggawa mulai, peken nggawa mulai. Niki Kanjeng Nabi, Pak. Sebab Kanjeng Nabi sudah tahu isi surga, sudah tahu, maka beliau nggak kepencut dengan dunia. Maaf, bahasa kepencut. Bukan kepencut dengan dunia, karena dia sudah tahu tempatnya di dalam surga, sudah pernah masuk surga, sudah tahu isi surga, bahwa dunia ini adalah milik kita sesaat. Kalau tidak kita gunakan, jangan sampai kita nanti di akhirat tidak mendapatkan dunia yang kita miliki, apalagi mendapatkan yang namanya akhirat. Yang niku langsung giring Pak, wedhus sak lembah. Kira-kira jumlahnya piro ya? Belum pernah ngitung saya itu. Sampai ke kaumnya, desanya orang, kaumku Islam. Kenapa? Islam cepet. Muhammad sugih. Muhammad ini kalau ngasih orang, nggak pernah takut yang namanya fakir.
Nek kula kan mboten kula pribadi golek sing paling ongkone sithik. Masyaallah. Kira mungkin lho untuk masjid, untuk mushola, untuk fakir miskin, untuk yatim golek sing paling rucu jare. Sing gambare biasane apa? Lho, gawe pangeran jare pangeran. Lah kowe kok ngintat-ngintit tak intat-intit. Kok ngincrat-ngincit infak ya tak incrat-incit rezekimu. Coba dilos. Guyu jeneng Ustaz. Itu tak genjot mawon iki kok jamaah iki. Coba dilos sama Allah. Masya Allah. Kalau kita ngincat 1.000, 2.000, ya dikasih 1.000, 2.000 kali Allah Ta'ala. Tapi kalau kita los, kita jangan mandang masjid, musola, atau fakir miskin, atau yatim. Kita pandang Allah. Kalau kita memandang Allah Ta'ala, kita yakin bahwa apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu adalah segala-galanya kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Ini pertama. Setiap harta yang kita keluarkan, harta tersebut seakan-akan mengatakan tadi aku sedikit, sekarang akan menjadi banyak. Yang dimaksud banyaknya makna yang zahir dilipat gandakan oleh Allah, makna yang batin setelah itu infak dikasih oleh Allah Ta'ala pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Kadang-kadang ini ada sebagian orang nih Pak, penghasilan tiap hari 10 juta, wongnya teko tiap hari 10 juta, kalah dengan yang 100.000. Nggih, yang 100.000, Masya Allah Pak, maaf kadang-kadang mungkin jualan apa niku 100.000 penghasilannya, tapi Masya Allah loh Pak, separuh untuk ini, separuh untuk itu, seperempat untuk ini. Ini yang 10 juta ini ngangkrak. Hari itu tidak bermanfaat. Yang kedua, ketika harta itu kita keluarkan, kata harta ngeten, tadi aku sirna, sekarang menjadi kekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi aku sirna, belum nggih Pak. Kekayaan kita kalau kita tidak tabungkan untuk akhirat akan menjadi napa? Sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sampai sahabat niku pernah menggambarkan, ada salah satu sahabat Abu Hurairah berjalan-jalan dengan temannya, lalu kemudian lihat ada tangkai pohon, mengatakan, kamu tidak akan mendapati ini di surga. Maksudnya apa? Ini tangkai dunya, di surga tidak ada. Artinya apa? Kekayaan yang kita miliki, mobil yang kita miliki, harta yang kita miliki, tidak mungkin zatnya itu sampai ke dalam akhir. Karena ini urusan dunia, ini barang dunia, tidak mungkin akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ya, namanya sama, air, tapi zatnya dan rasanya beda. Bener di sana ada kendaraan, tapi nggak sama dengan kendaraan yang ada di dunia. Lah, bagaimana kendaraan kita sampai di sana, harta kita sampai di sana? Mari kita usahakan untuk berinfak dan bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Dan yang terakhir sebagai penutup, kata harta tersebut, aku tadi kamu jaga, sekarang aku menjaga kamu. Ini apa nggih? Nggih, harta kita jaga, kita rawat. Nggih, tapi kalau harta itu selama kita pegang, kita yang merawat. Tapi kalau harta itu dikeluarkan, harta yang akan menjaga kita, harta yang akan merawat kita. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad. Luqmatun, sesuap nasi, kalau sampai ke dalam perutnya orang yang lapar, itu lebih utama, lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang membangun Ka'bah beserta isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadisnya sesuap nasi. Kita gambarkan sesuap nasi itu regone piro Pak? Pernah tuku Bu tumbas sekul sesuap tok. Kalau seandainya ada harganya, berapa harganya? Dan itu baru kenyamanan sesaat untuk perut saja. Bagaimana kemanfaatan yang bersifat abadi berupa harta yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
baik itu di masjid, di musola atau di masjid-masjid taklim. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan saat ini dalam tausiah ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah melalui harta kita, melalui tenaga kita, melalui waktu kita. Dan semoga musola yang kita tempati dan musola-musola yang lainnya, masjid yang kita tempati dan masjid-masjid yang lainnya, mudah-mudahan selalu dimakmurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup. ومفتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا واسعا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا تمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الصحه وابواب القوه وابواب الرزق حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مجيد يا معين يا رحيم يا ودود امين حلالك حرامك بطاعتك معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي من الصالحين واجعلنا من الصالحين ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.